Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu dengan kakak, yaitu di mata pelajaran fikih, yang mana untuk pertemuan kita pada kali ini akan melanjutkan materi kita sebelumnya yang mana membahas tentang penyembelihan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurban. Sebelum kita melanjutkan ataupun kakak menjelaskan materi tentang kurban, akan lebih baik kita bersama-sama untuk berdoa. Marilah kepada adik-adik semua kita berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali dengan bismillah, pembelajaran kita meskipun dengan daring semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada adik-adik semua silahkan disimak penjelasan materi dari kakak, yaitu video berikut ini. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berarti dekat atau mendekatkan diri. Adapun menurut istilah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik sesuai dengan ketentuan syara. Ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mengandung makna takarrub kepada Allah, ibadah kurban juga mengandung makna kesetiakawanan sosial dan peningkatan gizi masyarakat. Lanjut. Adapun hukum kurban. Hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad. Bagi orang yang mampu, melaksanakan kurban adalah suatu keharusan. Hukum menyembelih hewan kurban sunnah. Adapun bagi yang tidak mampu, ia boleh tidak melaksanakannya. Waktu pelaksanaan kurban. Pelaksanaan ibadah kurban tidak dapat dilakukan kapan saja seperti ibadah lainnya. Akan tetapi, ibadah kurban dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Islam. Waktu pelaksanaan kurban dimulai setelah sholat hari raya Idul Adha dan khutbahnya. Apabila pelaksanaan kurban dilaksanakan bukan pada waktu yang telah ditentukan, kurbannya tidak sah dan menjadi sedekah biasa. Selain pada hari raya Idul Adha, kurban juga dapat dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu adalah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi, jika kita belum sempat melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha, maka boleh juga dilaksanakan pada hari raya tasyrik, yaitu di tanggal-tanggal tersebut, yaitu tadi tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lanjut, adapun sunnah-sunnah dalam kurban. Yang pertama itu membaca basmalah sebelum melakukan penyembelihan. Selanjutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah baca basmalah. Selanjutnya membaca takbir. Terus binatang kurban sebaiknya disembelih sendiri oleh orang yang berkurban atau setidaknya menghadiri penyembelihan hewan kurban. Berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban hendaknya dihadapkan ke kiblat. Terus daging kurban sebaiknya juga dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan yang mentah. Lanjut, adapun syarat hewan kurban, yaitu hewan harus sehat dan tidak cacat. Misalnya tidak pincang, tidak buta, telinga tidak rusak, dan tidak kurus, serta ekornya tidak terpotong. Adapun umur kurban untuk domba atau kambing yang telah berumur 1 tahun atau lebih atau yang telah berganti gigi. Adapun untuk sapi dan kerbau yang telah berumur minimal 2 tahun atau lebih yang telah berganti gigi. Terus penentuan umur kambing atau domba yang dapat dilakukan dengan memperhatikan pergantian gigi pertama menjadi gigi terasah.
Terus hewan kurban juga disembelih sesudah sholat Idul Adha sampai 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari tasyrik. Jadi ada 4 hari kesempatan untuk menyembelih hewan kurban. Sekarang cara penyembelihan hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, yaitu diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerakkan kepalanya atau meronta. Selanjutnya, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Terus selanjutnya, menyembelih membaca doa kabul, yaitu doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Setelah itu sebutlah nama orang yang akan berkurban. Baiklah, sekarang lanjut kepada keutamaan atau fungsi kurban. Adapun keutamaan dan fungsi kurban antara lain yaitu pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus juga mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yaitu mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, atau juga mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang atau yang bernasib yang kurang baik. Terus sebagai rasa peduli sosial terhadap sesama umat muslim. Dan yang terakhir yaitu ikut meningkatkan gizi masyarakat. Jadi itulah merupakan keutamaan dan juga fungsi daripada kurban. Cukup sekian video penjelasan dari kakak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kepada adik-adik semua, apabila ada yang belum paham, silahkan tanyakan di Google Classroom. Baiklah, selanjutnya kakak ingin memberikan tugas mandiri, yang mana yaitu membuat video dengan durasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Yang isi videonya itu kalian silahkan bercerita tentang pengalaman kalian atau storytelling, yaitu ketika melihat proses penyembelihan kurban. Yang mana buatlah videonya sekreatif dan sepemahaman kalian. Namun apabila jika di antara kalian ada yang tidak pernah melihat proses penyembelihan kurban, maka kalian boleh membuat video yang isinya menjelaskan materi yang telah kakak sampaikan tadi. Tapi buatlah juga dengan sekreatif dan sepemahaman kalian sendiri. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.